Kita lanjutkan ke korosi ya. Kita masuk ke korosi. Korosi nama lainnya adalah pengkaratan ya. Ini adalah pengkaratan. Pengkaratan itu diinginkan atau tidak? Kalau kita tidak menginginkan berarti korosi itu adalah sebagai perusak ya, karena tidak menguntungkan. Jadi apa sih yang disebut dengan korosi? Korosi itu adalah proses pengkaratan logam akibat adanya reaksi apa coba? Jadi korosi adalah proses ya. Jadi ini proses pengkaratan apa? Pengkaratan logam akibat adanya apa? Akibat adanya reaksi oksidasi ya. Jadi kenapa logam mengalami pengkaratan? Karena ada reaksi oksidasi ya. Nah, itu untuk pengertiannya. Kita perlu tahu karena korosi itu tidak diinginkan, berarti bagaimana caranya supaya kita bisa menghindari dari proses korosi ini. Jadi kita harus tahu faktor-faktor penyebab korosi dulu ya. Jadi ini faktor penyebab korosi. Penyebab korosi. Ya, diingetin. Yang pertama itu adalah apa? Adanya uap air ya. Jadi adanya uap air bisa mempercepat korosi ya. Adanya uap air. Ini adalah H2O. Yang kedua itu adanya apa? Adanya oksigen ya. Adanya oksigen. Berarti kalau kita tulis dalam bahasa kimianya adalah O2 ya. Tidak ada O yang menyendiri. Yang ketiga itu adanya apa? Adanya larutan asam ya, larutan asam apapun. Yang keempat itu adalah adanya apa? Adanya larutan garam ya, larutan garam. Nah, jadi inilah 4 faktor inilah yang bisa menyebabkan korosi. Semakin lengkap penyebab korosi ini, maka logam tersebut semakin cepat korosinya. Andaikan kadarnya dari penyebab korosi ini berkurang atau mungkin hanya beberapa saja ya yang bereaksi dengan logam tersebut, maka korosi akan semakin lambat ya. Nah, itu untuk faktor-faktornya. Kemudian yang kedua, yang B, kita masuk ke mana? Masuk ke cara pencegahannya ya. Cara pencegahan korosi. Cara pencegahan korosi. Jadi cara pencegahan pun kalian harus sesuaikan ya. Jadi misalkan kayak gini, tuh kalau material bangunan yang ada di toko swalayan atau di Borma itu kan biasanya pakai plastik seperti paku ya. Jadi itu dibungkus plastik supaya tidak apa? Tidak ada uap airnya. Berarti caranya itu bisa bisa dibungkus plastik ya, dibungkus plastik. Paham ya? Plastik ini misalkan paku ya, material paku. Kemudian yang kedua, tuh kalau di depan rumah kan ada pagar ya. Kalau pagar dibungkus plastik bagus nggak kira-kira? Kayak nggak mungkin ya kalau dibungkus plastik. Berarti kalau pagar mah diapain? Dicat ya. Berarti dicat pun juga salah satu pencegahan korosi ya. Ini adalah pagar rumah ya. Paham? Oke. Berikutnya yang ketiga itu dengan cara apa lagi? Kalau sepeda tuh, di sepeda kan ada rantai masa dicat gitu ya, nggak mungkin pasti ya. Jadi kalau rantai sepeda berarti dilumuri oli. Paham? Dilumuri oli atau minyak itu salah satu untuk memperlambat korosi ya, atau minyak. Kenapa ditambahin oli? Karena dengan oli air
tidak akan nempel di rantai sepeda tersebut ya. Yang keempat itu ada yang disebut dengan cara apa lagi? Cara perlindungan katoda ya. Perlindungan apa? Perlindungan katoda atau kita sebut dengan proteksi katodik ya. Ini proteksi katodik. Ingetin kalau proteksi katodik itu adalah logam yang berada di sebelah kiri deret volta itu bisa melindungi logam yang berada di sebelah kanan ya. Jadi nanti ingetin logam yang berada di mana? Berada di sebelah kiri ya. Sebelah kiri dapat melindungi ya, dapat melindungi logam yang berada di sebelah kanan. Dapat melindungi logam yang berada di sebelah mana? Sebelah kanannya. Ya. Jadi kalian harus hafal deret volta, lika baser cana, magal mangan zanna, cerve ceconi sen, PBHS BBI, cuhagag petau, LI bisa melindungi K, gitu ya, dengan cara perlindungan katodik. Ya, kemudian yang kelima, yang terakhir itu ada yang disebut dengan electroplating, ya, electroplating. Nah, electroplating itu nama lainnya adalah pelapisan. Pelapisan. Atau nama lainnya adalah penyepuhan, ya, penyepuhan. Paham? Nah, untuk electroplating atau pelapisan, ingetin logam yang berada di sebelah kanan, ini ya, logam yang berada di mana? Berada di sebelah kanan, di sebelah kanan dapat melapisi logam yang berada di sebelah kirinya ya, yang ada di sebelah mana? Sebelah kirinya. Paham? Ngerti ya? Oke. Jadi kalau pelapisan ini mah yang kanan melapisi yang kiri. Kalau perlindungan katodik itu yang kiri melindungi yang kanan. Coba untuk electroplating, kalian bayangkan andaikan kalian punya ini wadah ataupun apa, panci, katel ya. Misalkan kalian punya katel di sini. Kemudian katel ini kalian isi potongan-potongan coklat ya. Mau silver queen, mau apapun itu, misalkan kalian masukin ke sini dengan jumlah yang banyak sampai penuh, misalkan kayak gini. Lalu si katel ini kalian panaskan dengan api ya. Dengan api terserah suhunya berapa sampai ini meleleh. Kemudian setelah meleleh, setelah panas meleleh mencair, kemudian kalian ambil pisang, ini ada sepotong pisang, masukin ke sini pisangnya ya. Ini andaikan pisang, kemudian ambil tusuk sate ke sini. Ya, ini tusuk satenya masukin ke sini. Nanti kalau diambil berarti nanti si pisang ini kita angkat, berarti jadi pisang coklat ya, jadi piscok. Karena pisang ini itu dilapisi oleh coklat. Paham? Ya, seperti itu. Jadi itu pelapisan. Begitu juga logam, prinsip dasarnya sama. Ya, itu untuk sel volta. Kemudian berikutnya, karena untuk sel volta sudah selesai ya. Jadi sel volta itu ada sel volta, ada juga korosi ya. Korosi nanti masuk ke sel volta kalau diulangankan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh dulu saja. Ini misalkan untuk contoh soal ya. Contoh soal. Misalkan kayak gini, ini nomor 1. Ya, saya buatkan satu soal, tapi pertanyaannya untuk beberapa ya. Jadi nanti bisa jadi di soal itu ada satu data buat satu soal. Kalau ini hanya satu data buat beberapa soal ya, kita variasi. Ini soalnya misalkan diketahui ada Ag plus ya, ada Ag plus ditambah apa? Tambah 1 elektron menjadi Ag.
Ini nilai E0-nya misalkan positif 0,24 volt. Kemudian saya punya Mg2 plus ditambah apa? 2 elektron menjadi Mg. Nilai E0-nya adalah min 0,30 volt. Ya. Pertanyaannya yang pertama saya tanya, tentukan logam yang bertindak sebagai katoda. Ya, jadi nanti ingetin logam sebagai katoda itu siapa? Ya. Kemudian yang kedua, logam sebagai anoda. Kalian tahu katoda, pasti tahu anoda. Ketika menjawab kalian salah menyebut katoda, pasti anoda pun salah. Paham? Oke ya. Yang ketiga, logam sebagai elektroda positif ya. Elektroda positif siapa? Yang keempat, logam sebagai elektroda negatif siapa? Ya. Kemudian yang kelima, harga potensial selnya. Harga potensial apa? Potensial selnya. Kemudian yang keenam, tuliskan notasi selnya, ya. Notasi sel atau diagram sel. Paham? Kemudian berikutnya lagi yang ketujuh, elektron mengalir dari mana ke mana, ya. Mengalir dari mana ke mana. Kemudian yang kedelapan, arus mengalir, ya. Mengalir dari mana ke mana. Oke. Nah, jadi nanti pertanyaan-pertanyaan di sel Volta paling cuma seperti ini saja, ya. Coba kita lihat. Untuk menjawab soal-soal di bawah ini, kalian cukup melihat kemarin dalam deret Volta yang saya kasihkan, itu kan dari kiri ke kanan semakin reduksi, dari kiri ke kanan E0 semakin besar. Ambil kesimpulan, semakin besar E0 berarti semakin reduksi. Paham ya? Oke. Mana yang paling besar harga E0-nya di antara dua potensial reduksi ini? Ada positif, ada yang negatif. Yang paling besar itu adalah reduksi. Langsung kalian kasih keterangan di sini adalah reduksi. Oh, berarti ini pasti oksidasi. Reduksi selalu terjadi di katoda, oksidasi selalu terjadi di anoda. Katoda muatannya positif, anoda muatannya negatif untuk sel Volta. Tinggal lihat, tinggal dimasuk-masukin saja. Logam sebagai katoda. Katoda berarti logamnya adalah Ag, ya. Logam sebagai anoda. Anoda ini berarti Mg logamnya. Sebagai elektroda positif, yang positif ini berarti siapa? Ag. Berarti yang negatif siapa? Mg. Paham ya? Nah, untuk harga potensial selnya kalian masukin E sel sama dengan E reduksi dikurangi E oksidasi. Yang reduksi yang besar nilainya. Kalian tidak perlu membolak-balik reaksinya, gunakan angka ini saja. 0,24 sama min 0,30 ya. Ini 0,24 positif dikurangi min 0,30. Min kali min plus berarti 0,24 ditambah 0,30 sama dengan positif 0,54. Berarti nilai E selnya segini. Paham? Bisa ya? Oke. Positif artinya reaksi ini spontan. Nah, untuk nomor 6 ini yang diminta adalah apa? Sebelum ke nomor 6 saya jawab yang E dulu, yang nomor 7 saja dulu. Elektron mengalir dari anoda ke katoda. Anoda siapa? Mg. Katoda adalah Ag. Berarti dari Mg kalian tulis dari Mg ke mana? Ke Ag. Kalau arus mengalir dari positif ke negatif berarti dari mana? Dari Ag ke Mg. Paham? Nah, untuk notasi selnya, untuk notasi, ingetin notasi sel itu rumusnya gimana? Oksidasi jembatan garam baru reduksi. Ya, oksidasi jembatan garam baru
reduksi. Coba tuliskan berarti notasi selnya seperti apa? Gimana? Notasi selnya boleh coba dijawab, AG dulu atau MG dulu? Tentunya harus apa dulu? Harus AG. AG apa MG? Coba cek dulu ya. Jadi kalau notasi sel itu kan harus reduksi dulu ya. Reduksi berarti yang mana ya? Jadi ini oksidasi baru reduksi. Reduksinya kan AG, oksidasinya MG. Berarti MG dulu. MG menjadi Mg2+ ya. Jadi ini seolah-olah tanda panahnya ya. Kemudian jembatan garam baru reduksi, berarti Ag+ sama Ag. Paham? Nah, lihat kalau misalkan kalian tidak yakin boleh cek Mg berapa beloknya, sini 0, sini +2, naik turun. Ini naik, kalau naik kan benar oksidasi. Ini berapa? +1, ini 0, naik turun, ini turun, reduksi. Boleh ya, jadi nanti dicek dulu. Oh, berarti betul dong. Atau kalau misalkan kalian pingin, saya mah udah nggak ngerti-ngerti, tapi saya yakin kalian ngerti ya. Nanti biasanya unsur atau ion semuanya bermuatan ketika berada di antara jembatan garam. Ini ada muatannya, ini ada muatannya. Paham? Oke ya. Jadi itu untuk korosi dan latihan sel voltanya. Kemudian ini ada tugas ya, tugas sel voltanya. Kalian kerjakan soal halaman berapa? Ini halaman 58 ya. Halaman 58. Oke ya. Nomor berapa saja? Nomor 1. Nomor berapa lagi nomor satunya? A dan B-nya kerjakan ya. A dan B. Kemudian nomor 2 itu semuanya juga A, B, C, D. Kemudian nomor 3 itu ada A semuanya ya, B, C, D, E, F. Kemudian nomor 4 ya, nomor 4 juga dikerjakan semua ya. Kemudian nomor 5 ya. Udah, jadi nomor 4 dan 5. Jadi ada 5 soal, silahkan kalian kerjakan dengan teliti ya, tulisan yang rapi. Paham? Oke, ada yang bertanyakan? Cukup ya. Dikerjakan serius, tulisan rapi ya. Jadi nanti setelah selesai bab ini kita lanjut ke elektrolisis ya. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan kalian paham dan tetap dipahami untuk yang belum ulangan kesetaraan reaksi redoksnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.